9,9 triliun kasus korupsi di pendidikan Indonesia. Itu angka yang menurut gue gede banget gitu. Kayak bayangin 9,9 triliun kalau misalnya dipakai untuk beasiswa anak-anak Indonesia untuk pergi ke luar negeri atau untuk makan anak-anak Indonesia, itu bakal berapa banyak anak-anak yang lebih terselamatkan gitu. Tapi itu kan berita yang ada di media, itu narasi yang dibawa ke media Indonesia gitu. Sebelum gue ngasih judgement, gue akan cari tahu duduk perkaranya dulu di mana, dan gue udah research beberapa. Ini hasil research gue. Oke, jadi konteksnya kita tahu kalau misalnya pada saat itu memang lagi terjadi COVID-19. Pak Nadiem itu kan menjabat dari era 2019 ya sampai 2024, dan kita tahu COVID terjadi pada tahun 2020 di bulan Februari, mulai merambah COVID-19 ini, dan akhirnya ya kita tahu bahwa seluruh rakyat Indonesia, terutama anak-anak sekolah ya, itu harus melakukan PJJ atau pembelajaran jarak jauh, dan banyak learning loss yang terjadi di sini dari sisi numerasi dan literasi. Dan kalau misalnya kita lihat dari landscape makro, bayangin aja lo seorang menteri gitu kan, ini tuh kekalahan atau loss yang luar biasa besar gitu, karena ya pendidikan bangsa Indonesia ini berkurang pada saat itu karena ada COVID-19, waktu adaptasi sekian bulan gitu kan, harus lockdown dan segala macam. Nah, makanya pada saat itu diadakan yang namanya transformasi digital. Pembelajarannya ada pengadaan modem wifi, laptop, dan proyektor pada saat itu. Dari mana angka 9,9 triliun itu berasal? Narasi-narasi yang ada di media itu setelah gue cari tahu, memang ternyata 9,9 triliun itu nggak purely Chromebook semuanya gitu. Jadi kayak pengadaan laptop 9,9 triliun dikorupsi gitu. Angka korupsinya itu 9,9 triliun itu enggak gitu. Jadi 9,9 triliun itu adalah anggaran untuk pengadaan sarana TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Yang dipermasalahkan adalah laptop Chromebooknya ini gitu. Dan setelah gue cari tahu kenapa proyek ini bermasalah, karena memang Kejaksaan Agung menganggap kalau misalnya memang programnya itu nggak efektif gitu, pengadaan 9,9 triliun, dan basis datanya sebenarnya adalah karena ada pilot testing pada saat periode 2018-2019 untuk menggunakan 500 unit Chromebook di daerah 3T, dan ternyata nggak efektif untuk digunakan gitu. Sebenarnya kenapa nggak efektif? Karena ya memang di daerah 3T itu nggak ada internet. Gimana cara kita pakai Chromebook, laptop gitu kan, mau OS-nya apapun gitu, Chromebook, Windows, MacBook gitu, kalau misalnya nggak ada internet di sana gitu kan. Permasalahan kedua adalah tentang markup harga di Chromebook ini yang menurut gue gila-gilaan, dan ini memang dipermasalahkan oleh netizen gitu. Yang di-highlight adalah ketika harganya itu sampai 10 juta per unit, sebuah Chromebook dengan memori yang cuma 32 GB dan spesifikasi yang cuma demikian gitu kan, compare to harga yang serupa di laptop-laptop lainnya. Itu cukup mahal gitu. Tapi setelah gue cek, memang ternyata jalur pengadaannya itu sebenarnya jalur yang relatif lebih aman daripada jalur-jalur kayak lo beli langsung ke Google-nya gitu untuk pengadaan Chromebook-nya gitu, atau melalui PL, penunjukan langsung, tender segala macam gitu. Karena yang digunakan oleh Pak Nadiem Makarim dan Kemendikbudristek pada saat itu adalah menggunakan e-katalog yang diadakan oleh LKPP. Jadi ya emang via pemerintah juga lagi gitu. Karena memang dalam pengadaannya, Kemendikbudristek itu tidak punya hak atau wewenang untuk dalam menentukan harga atau kayak siapa vendor yang bisa mengadakan itu gitu. Karena yang menentukan itu adalah LKPP. Dari dua permasalahan tadi sebenarnya muncul 3 pertanyaan yang ada di kepala gue. Yang pertama adalah kenapa akhirnya pemerintah, Kemendikbudristek pada saat itu tuh memilih Chromebook gitu. Kenapa nggak Windows atau MacBook yang kalau misalnya memang budgetnya harganya itu 10 juta, itu kayak better untuk dapat MacBook Air 2017 yang secara spesifikasi lebih oke, atau ya laptop Windows berbasis Windows lainnya yang lebih fleksibel, lebih banyak digunakan juga, familiar gitu kan, dan ya lebih useful untuk digunakan di hal-hal lain gitu. Jawabannya gue temukan di podcastnya Om Deddy ketika Pak Nadiem Makarim bilang karena memang yang jadi fitur utama, yang jadi goals utama, objektif utama pengadaan ini adalah pembelajaran nih gitu. Ketika pembelajarannya ini sudah terfasilitasi, maka kita tidak perlu fitur-fitur yang lain gitu, dan justru kita perlu melimitasi ini gitu. Salah satu yang dilimitasi adalah ya konten-konten pornografi, konten-konten judul, konten-konten gaming gitu, agar ya emang cuma fokusnya ke pembelajaran. Dan poin kedua, kenapa akhirnya memilih Chromebook itu karena ya memang harganya relatif lebih murah, karena ya itu kan Chromebook cuma simple ya, cuma OS Chrome dan spesifikasi hardware yang biasa aja gitu. Yang penting bisa dipakai untuk pembelajaran. Jadi secara dari sisi apapun, dari sisi hardware dan software itu murah, dan Chrome OS itu gratis teman-teman. Jadi nggak ada lah harus renew lisensi tiap tahunnya gitu hanya untuk menggunakan si Chrome OS ini.
Dan berdasarkan data di 2023, gue kutip dari pernyataannya Pak Nadiem Makarim di podcastnya Om Deddy ya, gitu. Jadi Pak Nadiem tuh punya data di 2023, ini bukan sampling, ini sensus ke 77.000 sekolah yang dapat program itu tadi, bahwa memang 81% Chromebooknya itu dipakai untuk pembelajaran, memang udah dipakai untuk belajar. Dan 97% itu udah diterima dan diaktifasi, alias ya memang useful untuk digunakan. Menurut gue ini krusial banget ya teman-teman, karena kalau misalnya kita pakai metode sampling, alias ya kita nggak tahu keseluruhan landscape-nya gitu kan. Sedangkan Pak Nadiem di sini ya sudah selangkah lebih maju untuk menggunakan sensus. Walaupun gue yakin cost yang dilakukan, cost yang dipakai untuk melakukan sensus ini ya pasti lebih besar. Tapi demi tidak ada biasnya data, 77.000 sekolah itu dilakukan, disurvei semuanya gitu, bukan sampling, oh dari 77.000 di stratified sampling aja deh, di Pulau Jawa sama Kalimantan sama Sumatera aja gitu. Enggak gitu. Pertanyaan kedua yang muncul di kepala gue adalah, gimana sih LKPP ini nentuin harga si Chromebook ini ketika ada di websitenya e-katalog gitu. Jadi LKPP ini punya website e-katalog, jadi untuk seluruh tender pemerintahan ya udah pakai e-katalog aja gitu. Karena ya pemerintah sendiri yang mengadakan itu gitu. Tapi untuk harga itu gitu, di harga mungkin 7-10 jutaan ya sejauh yang gue cek di websitenya e-katalog, terakhir kali gue cek. Ya gimana sih cara nentuin pricingnya itu gitu, karena emang aneh aja kalau misalnya kita bandingin sama marketplace gitu, hampir seluruh barang di e-katalog itu lebih mahal, mungkin karena persyaratan TKDN dan segala macam gitu. Tapi apa gunanya e-katalog kalau misalnya ternyata ya memang pengadaannya lebih mahal? Kenapa nggak ya udah beli aja di marketplace orange atau hijau gitu, bulk, beli aja langsung 1.000 sejuta gitu kan di marketplace ini. Kenapa harus di e-katalog gitu? Lebih anehnya lagi yang ada di kepala gue adalah ketika lo beli sesuatu dengan kuantitas yang lebih banyak alias bulk buying gitu kan, harusnya kan ya lebih murah dong harganya gitu kan. Kalau misalnya dijualnya satu itu harganya 10 juta, lo beli 100, 1.000 itu kan kayak bisa ada yang namanya minimum order quantity kan gitu. Untuk produksi itu harganya jadi lebih murah gitu. Itu hukum ekonomi lah gitu. Jadi kalau beli lebih banyak harusnya lo dapat harga yang lebih murah. Tapi pertanyaannya ini kenapa di e-katalog ini malah lebih mahal? Dan pertanyaan terakhir yang muncul di kepala gue adalah begini. Jadi di podcastnya Om Deddy, Pak Nadiem Makarim bilang kalau misalnya memang dari proses awal pengadaan, risetnya, analisisnya sampai pengadaan itu terjadi, itu sudah diawasi dan dikawal, sudah dikonsultasikan kepada Kejaksaan Agung gitu. Jadi memang mengikuti seluruh rangkaian prosesnya. Pertanyaannya adalah kenapa ini dimunculin lagi sekarang gitu, sampai angka-angkanya pun dimunculin gitu. Kenapa ada narasi-narasi yang muncul di media, fear mongering, yang akhirnya rakyat itu akhirnya jadi penasaran, takut, dan marah dengan angka korupsi yang muncul 9,9 triliun ini. Dan kenapa landasan kasus ini tuh dilandasin pada pilot testing yang diadakan pada periode tahun 2018 sampai 2019 gitu. Kan ya Pak Nadiem atau menteri pada saat itu kan belum menjabat ya gitu. Jadi kita nggak bisa pakai landasan itu untuk mengkasuskan menteri yang pada saat itu menjabat gitu. Ya, itu 3 pertanyaan yang belum terjawab sampai sekarang oleh gue gitu. Gue cari-cari juga belum ketemu. Tapi kalau misalnya teman-teman punya jawabannya, coba kasih tahu ke gue, sharing kolom komentar, kita ngobrol di sana. Dan ya, see you di next video. Bye-bye.